فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 135. Qala Syekhuna As-Suraihi Al-Hamdani. As-Suraihi Al-Hamdani hafizahullah taala dalam Mutamimah Al-Ajurumiyah ini syarah amma lauqil tu darab. Kalau dikatakan yaitu domirnya dimajukan ke hadapan tu darab fahadha laisa bi'arabi. Ini bukan bahasa Arab, walaupun kalau diterjemahkan ke bahasa kita macam baiknya saya memukul, betul kan? Tu darab, saya memukul. Tapi ini jelas bukan pola bahasa Arab tu darab, tak ada itu tu darab. Baik. Wa amma qaulu syair, adapun ucapan penyair, illa kadayyarun, kecuali engkau yang tinggal. Ini illa ka. Fa daruratun syi'riyah, maka ini adalah keterpaksaan secara syair, lakhtiyar, bukan karena pilihan. Ya, karena apa? Syair memang peraturannya ketat. Baik. Maksudnya bagaimana? Yaitu tak mungkin setelah illa itu ada dhamir muttasil. Yang ada adalah munfasil, illa iyyaka, la na'budu illa iyyahu misalkan. Tak mungkin ada illaka atau illahu, yaitu dengan satu huruf itu aja, ka atau hu. Baik. Huruf kaf atau huruf ha misalkan itu tidak ada setelah illah. Kecuali kalau ada tambahan-tambahan iyyaka, iyyahu, atau yang mungkin apa dhamir yang munfasil huwa, ada wawu huwa, illa huwa. Tapi tak mungkin sekitar satu apa ini namanya? Satu huruf macam ini. Asani al-munfasil, dhamir kedua adalah dhamir yang terpisah, mampu berdiri sendiri, mampu ada di hadapan, mampu berdiri setelah illah. Wa huwa bi khilafi qasimih, ini berbeza dengan rekan pembagian dia yang sebelumnya, jenis yang satunya lagi tadi. Fa huwa ma yumkinu libtida'u bihi fil kalam, yaitu suatu dhamir yang mungkin untuk dijadikan sebagai permulaan di dalam pembicaraan. Ana, maaf misalkan. Nah, ana dimulai dengan ana, berarti ana adalah dhamir muttasil. Nahnu misalkan, antum, anti, antuma, antunna, nah itu dhamir munfasil, mampu berdiri sendiri. Wa yaqa'u ba'da illa, boleh jatuh setelah illa, fil ikhtiyar wa ghairih, di dalam keadaan pilihan ataupun keadaan terpaksa, tak masalah. Fa misaluhu mubtada'an bid, contoh dhamir yang sebagai permulaan mampu berdiri sendiri di awal kalimat, qauluhu ta'ala ana atika bih, aku akan mendatangkan kepadamu benda tadi, yaitu apa? Arsy-nya Ratu Saba. Ana, ya dimulai dengan ana, bukan tu. Kalau tu ini muttasil, memang sambung dia, tapi ana. Hadzal marfu, ini contoh yang marfu, walaupun kurang tepat kalau dikatakan marfu, tapi fi mahalli raf'in, karena semua dhamir adalah mabni. Tak mungkin kita bilang marfu, tapi mabni. Fi mahalli raf'in di sini. Wa misalul mansub, contoh yang mansub ini juga sekedar bahasa yang ringkas saja ya. Sebenarnya tak mungkin mansub dhamir, tapi fi mahalli nasbin. Semua dhamir mabni. Qaulullahi azza wajal, iyyaka na'budu. Nah, ini mampu berdiri sendiri, dia di depan. Asalnya kan na'buduka, kemudian ka-nya dimajukan ke hadapan, tapi ka adalah dhamir muttasil, maka dirubah jadi munfasil, iyyaka. Baik. Wa misaluhu ba'da illa, walaupun kalau kita teliti sebenarnya sekarang iyyaka dhamirnya yang mana? Kalau kita ikut kufiyun langsung dah iyyaka dhamir. Tapi kalau diteliti berdasarkan mazhab Basriyun, iya itulah dhamirnya. Kaf ini sekedar apa? Harful khitab. Dhamirnya adalah yang iya. Tapi tak masalah.
Kemudian yang setelah illa, contohnya qaulullahi azza wajal, la ilaha illa ana. Tiada sesembahan yang benar kecuali aku. Bukan illa tu, tapi illa ana. Kemudian hadzal marfu. Ini contoh yang marfu. Bukan marfu tapi apa? Fi mahalli raf'in. Wa misalul mansub, contoh yang fi mahalli nasbin, qaulullahi azza wajal, untuk yang pola munfasil, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, iyyah di sini fi mahalli nasbin. Baik. Kenapa? Ya karena dia yang dikenai pekerjaan. Janganlah kalian menyembah kecuali dirinya, yaitu Allah. Ini madhab kufiyun. Iyyahu sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari ta'budu. Kalau madhab basriyun sebenarnya maf'ul bihnya terhapus. Akhirnya apa? Ahadan, la ta'budu ahadan illa iyyah. Tapi tak masalah. Intinya iyyah di sini sebagai dhamir mansub. Dhamir nasab, sama saja kita i'rab dia sebagai maf'ul bih menurut mazhab kufiyun, ataukah kita jadikan dia sebagai badal dari ahadan menurut mazhab basriyun, la ta'budu ahadan illa iyyah. Intinya ini dhamir munfasil, dia mampu berdiri sendiri, mampu di awal kalimat, mampu datang setelah illa. Wala ya'til munfasilu fi mahalli jar. Tidak datang dhamir munfasil pada posisi jar. Wallahu a'lam, ya tak dapat kan? Kalau kita katakan dia datang setelah harful jar, nah, tak ada itu dhamir yang munfasil. Misalkan apa? Bihi. Nah, hak di sini adalah muttasil, tak mungkin bi iyahu, tak ada memang. Atau kalau dicari dari pola idhofah, misalkan apa? Kitabuhu. Nah, hu-nya ini muttasil, tak mungkin jadi kitabu iyahu atau kitabu huwa, tak ada. Tapi kitabuhu pakai muttasil, bukan munfasil. Jadi contoh untuk dhamir munfasil fi mahalli jarrin memang tidak didapatkan. Baik, kemudian masuk ke matanya lagi. Qala rahimahullah, wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrur. Ini juga sekedar tajawuzan atau tawassuan, berlapang-lapang dalam istilah, jelas ma'ruf. Ro'a ini sendiri tahu dhamir itu tidak mungkin dia itu mu'rab. Semua dhamir adalah mabni. Maka tak mungkin marfu, mansub, majrur, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Baik. Nah, tinggal kita lihat nanti yang contoh fi mahalli jarrin, beliau mendatangkan apa contohnya. Fal marfu nahwu darabtu. Mana itu? Oh, sebentar, ana salah baca tadi. Yang qasimul muttasil, yaitu yang muttasil, yang dhamir bersambung. Fal marfu yaitu fi mahalli raf'in, contohnya darabtu, tu di sini. Darab fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Wa tu atau ta kita katakan dhamirun barizun muttasil. Iya, dia muttasil. Mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in, bukan marfu tapi fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Darabna, tinggal disesuaikan i'rabnya. Darabta Duribta. Ayo, boleh, tak masalah. Pakai jadi naibul fa'il. Itu juga fi mahalli raf'in. Duribti, engkau sudah dipukul. Duribtuma, kalian berdua sudah dipukul. Kalau ya, kalian berdua sudah memukul. Darabtum, darabtunna. Daraba yaitu huwa. Ada yang tersembunyi di dalamnya. Baik. Kalau dhamir yang tersembunyi mustatir, kita katakan dia muttasil atau munfasil. Di sini dhahirnya ar-ru'a ini mengatakan muttasil karena memang dia di dalam situ, bersambungan, berhubungan dengan apa? Dengan amilnya, dengan fiilnya di situ. Bukan munfasil, tidak terpisah. Darabu ya fi'lun madin mabniun 'ala dhamm litisalihi bi dhamirir raf'in mutaharrik. Tapi kali ini apa? Litisalihi bi wawil jamaah. Wawil jamaah sebagai fa'ilnya. Darabat ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hiya, tersembunyi, mustatir. Darabata
Dorobata fa'ilnya yang mana? Bukan tak, tapi alifnya itu. Tak sekedar alamatut taknis. Kemudian dorobna, fa'ilnya mana? Itu na. Kemudian saya katakan yang qasimud dhamir, dhamirul muttasil, dhamir yang muttasil, sekarang dibahas yang muttasil, yang bersambung. Bi'tibari mahillihil i'rabi, dilihat dari sisi posisi i'rab dia fi mahal, maka dia terbagi menjadi apa? Ila marfu'il mahal, yaitu tempatnya yang marfu', ya, domirnya tak mungkin marfu', tapi mahalnya yang marfu', tempatnya. Wa mansubih wa makhfudih. Kemudian amma lafdhuhu, adapun lafadznya fa mabni, iya dia mabni, tak mungkin marfu', tak mungkin mansub, tak mungkin majrur, tapi mabni faqat. Kama sayati takriru, sebagaimana akan datang penetapannya. Qala Ibnu Malik wa kullu mutmarin lahul bina'u yajib. Yaitu apa? Setiap domir itu pasti wajib memiliki bina, yaitu mabni, tidak mungkin mu'rab. Wa qad dzukir, sebentar, ini siapa yang bicara ya? Wa qad dzakaraka dzukir ma yaqa'u fi mahalli raf'in huwa isna asyara lafdhan. Beliau telah menyebutkan, kalau dzikir ya disebutkan bahwasanya dhamir yang masuk pada mahalli raf'in itu ada 12 lafaz. Isnani lil mutakallim, 2 untuk mutakallim fi mahalli raf'in, yaitu apa? Biasanya ana dan nahnu itu. Berarti apa? Tu dengan na, darabtu, darabna, itu mutakallim, saya. Khamsatun lil mukhatab, ada 5 untuk yang diajak bicara. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Sebentar, tapi kenapa kita dapat 6 ya? Sebentar, gimana? Oh iya, yang tuma jadi 1. Nampak 6, tapi tumanya kan 2 kali di situ. Kemudian wal khamsah lil ghaib, 5 lagi untuk yang ghaib. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, iya. Tapi 6, kita dapat 6 untuk yang ghaib, yaitu dia. Daraba, daraba, darabu, dalam pembahasan apa itu? Sharaf itu. Yaitu kembalinya ke huwa, kembalinya kepada alif, kembali kepada wawu. Ini ada 3. Kemudian untuk yang wanita, darabat, hiya, darabata, ini adalah alif. Darabna, ini adalah apa itu? Nun. Kan 6. Cuma apa? Beliau menginginkan alif dijadikan 1. Doroba dengan dorobata, amilnya apa? Fa'ilnya apa? Alif saja. Berarti itu dianggap semuanya memang jadinya 5, tidak sampai 6. Alifnya dianggap mewakili kedua belah pihak. Sama saja, laki-laki 2 kah, perempuan 2 kah, atau laki dan perempuan. Kalau cuma 2, fa'ilnya adalah alif. Jadi tidak dianggap 6, cukup 5. Ya sudah, kita anggap berarti 5 memang. Jadi semuanya berapa? 2 tambah 5 tambah 5, iya 12. Nah itu sekitar apa? Untuk kita menstimulasi ingatan. Nah sekarang baru akan disebutkan seperti yang kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam, tentang pembagian 12 itu. Walhamdulillahirabbil alamin.